jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ditujukan untuk Ustadz Syafiq. Assalamualaikum Ustadz. Pada tahun 2016, Ana dan suami sudah mulai hijrah ke kajian-kajian sunnah. Setiap Ana mengikuti kajian, Ana sering bingung Ustadz. Karena para umahat tidak ada yang pernah saling tegur sapa, bahkan melempar senyum pun tidak. Padahal tempat kajian Ahwat bebas buka cadar. Namun tidak ada yang mau kenal dengan teman kajian sebelahnya. Seperti nafsi-nafsi gitu Ustadz. Adapun umahat yang fanatik dengan geng ya tanda kutip. Namun arti geng tersebut dirubah menjadi nikop squad. Nah ini mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz, subhanallah. Ya ini menjadi PR kita bersama ya. Di antara tujuan Nabi SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di antara mungkin yang besok kita akan bahas ya, berkaitan dengan yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Jadi seorang muslim itu diminta untuk menjaga hablum minallah, bagaimana dia beribadah kepada Allah dan bagaimana dia beribadah kepada manusia. Ini masalah kayaknya sampai hari ini jemaah. Seringkali ana di kajian itu ana tanya kepada yang ada di depan ana. Antum kenal nggak sama yang di sebelah? Nggak kenal. Udah salaman nggak? Enggak. Padahal mereka termasuk orang-orang yang ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia datang ke masjid, datang ke soft pertama, duduk di dekat ustadz. Bagaimana dengan yang lebih jauh gitu. Sampai ada sebuah cerita orang yang hijrah dia ngomong. Ketika anak hijrah ustadz, anak ikut kajian di Surabaya. Waktu itu kata dia. Anak sama istri anak di bagian akhwat, anak di bagian ikhwan. Anak WA sama istri anak. Anak katakan, engkau ada yang negur enggak? Kata dia, enggak ada. Engkau sama. Bayangkan, di tengah lautan manusia seakan-akan sendirian. Enggak ada yang menegur. Maka apa tugasnya? Ini tugas bagi yang tidak ditegur, maka engkau yang memulai menegur. Kita ini kadang kala nyalahkan orang. Oke, mereka salah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita yang menegur. Maka subhanallah di antara penghuni surga itu kullu hayyinin sahl. Apalagi Ustaz? Kullu hayyinin sahlin. Mana lupa ada satu sifatnya lagi. Tapi dia orang yang mudah gitu loh. Bergaul enak, ngomong sama orang enak, suka bertegur sapa, tidak mempersulit orang. Maka engkau yang menjadi seperti itu terlebih dahulu. Yang jadi masalah dia ini kan pertama kali datang kajian. Dia mau negur takut salah, diem gak ada yang negur, maka engkau mulai menegur. Ingat kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah. Ini kalau kita bicara, pantaskah kami berada di surgamu? Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah. Kalian gak akan masuk surga. Hatta tu'minu. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan mencapai yang namanya iman sampai kalian saling mencintai. Nggak bakal tuh jemaah. Sampai tingkatan iman yang diinginkan itu sampai kita saling mencintai. Lalu Nabi SAW mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kalau ternyata nih orang yang ngaji, yang hijrah, dia sulit menebarkan salam, gimana dia akan saling mencintai? Apalagi tadi dikatakan sudah mulai apa? Bikin geng-geng ya. Mereka bikin kelompok tersendiri ya. Anak pernah ngisi di Bandung Ustaz. Subhanallah, ngisi di sini di Masjid Al-Irsyad ya. Yang ada di depan sini, Masya Allah. Iya, anak ngisi di sana.
Rame waktu itu, banyak emak-emak yang datang jamaah dengan lipstiknya ya. Biasa mereka biasanya pakai baju yang seragam ya. Mereka mau ngaji nih. Itu panitianya ya Allah jemaah. Ini emangnya mau kondangan? Ini jadi ini orang mau ngaji dia belum paham gitu loh. Seharusnya disambut, ahlan wa sahlan, silahkan duduk. Ini tuh enggak, malah apa bahasanya itu ya? Dinyinyirin jemaah. Maka tolonglah khususnya panitia ini untuk membuka hati buat mereka. Mereka mau datang ke rumah Allah itu sebuah keistimewaan jemaah. Mereka mau duduk dengarkan kajian, biarin dia dengarkan kajian. Anak ingat kejadian di Surabaya, ada ustadz di Surabaya dia cerita. Mungkin dia cerita sama anak 25 tahun yang lalu. Dia cerita waktu itu ngisi kajian di sebuah masjid. Mungkin kejadiannya tahun 90-an. Lagi kajian di masjid, Ustaz. Itu ada perempuan pulang kerja dari kantor. Kan banyak orang datang ke masjid itu memang gak pakai jilbab dulu jemaah. Pakai baju kantor bawa mukena. Kan gitu tuh, mereka itu sholatnya pakai mukena. Ternyata ada kajian di masjid, tanya nih perempuan, dengan gak pakai jilbab gitu dia. Tanya Ustaz, apa hukumnya jilbab? Dia gak pakai jilbab. Apa kata Ustaz? Itu pelajaran nomor 27. Nanti kita bahas. Oh iya Pak Ustaz, perempuan ini selalu datang kajian. Sampai sebelum membahas jilbab, dia udah pakai jilbab. Jadi kadangkala dia belum siap untuk itu. Kadangkala pertanyaannya bukan pertanyaan yang ingin tahu ya. Pertanyaan yang ingin apalah. Tapi yang jelas tadi tolong kita yang merubah. Tatkala kita nggak bisa merubah orang lain, kita yang berubah. Tadi tatkala orang lain tidak menegur kita, kita yang menegur. Jadi seorang muslimah itu dan muslim kalau bisa berusaha untuk menjadi yang seperti Nabi SAW katakan, al-mu'min kan nakhla wal mu'min kan nahla. Orang beriman itu seperti pohon kurma. Tegar jemaah, selalu memberikan kebaikan. Dan orang beriman itu seperti lebah. Kemanapun dia pergi dia tidak pernah merusak. Dia ambil yang baik dan dia tinggal kebaikan. Jadi buat akhwat tadi yang merasa dia berada di tempat yang orang-orang malah gak menegur dia yang tegur mereka. Dia tegur mereka. Ajak mereka untuk jadi lebih baik. Bukankah engkau melihat kemungkaran seharusnya engkau rubah? Bukan malah dia jadi seperti mereka. Mereka nggak menegur, sudah ada apa menegur. Seharusnya engkau yang menegur. Dan insya Allah ya kita berusaha untuk memohon kepada Allah dikasih akhlak yang mulia jemaah. Akhlak yang mulia. Dan jangan meninggalkan tempat ini ya. Malam ini nih. Kecuali sudah saling kenal jemaah. Siap? Barakallahu fikum.